Nah, ada juga terpikir saya di bis. Jadi bis dulu, bis ini dia dulu, kalau sekarang nggak. Jadi pakai mesin jalan, orang belinya pakai mesin, tiket vending mesin namanya. Pilih sendiri kayak kita naik MRT Singapura, pilih naik ke bisnya udah standby, dari sudah nomor tiket apa segala macam. Karena pembayaran sekarang kan dari OVO, link aja apa semua ini udah bisa jadi alat bayar, dan nggak ada yang nggak punya kalau yang punya Android. Yang nggak punya juga pasti nggak kemana-mana kalau nggak punya. Mungkin dia bisa tukarkan, kalau nggak punya, memang nggak punya, kalau di kampung kali dia bisa beli dari yang di situ ada OVO-nya, dia beli. Seperti itulah. Nah, ya jadi kalau yang seperti itu udah terlayani, kita udah nggak perlu lagi sales ini, karena semakin banyaknya sales ini semakin banyak masalah juga. Ada yang merasa terlayani, ada yang enggak. Itu komplain banyak. Jadi kita harus jeli melihat di situ. Kalau saya solusinya apa? Buat mesin tiket, dia beli sendiri, dia naik ke bis sendiri, self service. Dan jadi ke depan gitu, Pak. oh iya, karena itu ada keuntungan juga buat perusahaan bis yang dilakukan. Hobi orang kita kan nawar, nggak mungkin dia nawar sama mesin. Tapi itu nanti akan banyak mengurangkan pekerja juga, Pak. Nah itu dia satu, pekerja ini yang kurang dari pekerja ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang di lapangan ini paling susah, kita harus tinggal tanggung jawabnya. Nah, jadi yang pekerja ini yang ada sekarang ini nggak jual tiket, nggak jual apa. Kita cari yang mana yang mau kerja. Kerjanya itu bisa ngangkatin tas orang, bawa dia ketawa-tawa, bawa dia senang di situ. Bawa dia senang, ketawa-ketawa, ya. Jadi terhibur dia. Karena tadi balik lagi ke sama usaha jasa, namanya jasa. Jasa kan harus layani, kita layani. Ya kan nanti kalau udah main mesin, sopirnya pun mesin, enggak, Bang? Ini mohon maafnya kan kalau di Bandung, di mana-mana di Jakarta, pelayan itu kok manis, cantik, ramah dia lagi, Bang. Ditanya, tapi kok di Medan udah peta, mukanya apa, maki lagi dia, dia bisa dimakinya lagi orangnya salah. Nah, ini kan satu karakter, jadi mental kalau kita bisa kita siapkan, cuma kan jadi panjang urusan kita nih. Kita menerima orang harus siapkan mental lagi, ketika kita meleng dia balik lagi kan gitu. Jadi kita ngurusin mereka. Dan kalau semuanya harus tersistem sekarang, dengan manusia yang sibuk sendiri-sendiri dan manusia yang terlalu banyak berpikir dengan hal-hal yang sendiri dia pikirin. Maksudnya dia juga baca sendiri di Google, di sini, berita online. Dia baca, dia tafsirkan sendiri apa, dia kan sering di waktu kumpul dia baru cerita. Jadi kan kesendirian kita, individualis kita itu udah terlalu menonjol sekarang nih. Karena kita ngapa-ngapain sendiri. Nah kalau dengan masa gini ya memang dibutuhkan itu tadi. Kemandirian itu tadi, jadi kita semua mandiri kan, beli tiket sendiri, naik mobil sendiri, ya pergi, udah selesai. Kapan itu mulai Indokornia, kapan itu kira-kira? Karena kan ya nanti kita coba, itu harus dicoba. Cuman teknologi kan harus disiapkan, itu teknologi harus disiapkan. Kalau tiket online itu nggak perlu, di bis nggak perlu tiket online, karena keenakan orang online ya, dia pegang uang kita di sana. Iya kan? Tapi ini kan bisnis cash. Yang tunai itu hanya di sini di pasar. Jadi kan dia yang pegang uang, kan enak, dia pegang 2 bulan nanti dia lupa store. Sementara supirnya yang balik ke sana 12 jam ya. Dia harus store lagi semua. Bang, ini banyak sekali nih yang ada yang datanya juga ya. Lane isu-isu ini udah apalagi bagaimana cara memulai bisnis transportasi ini ya, kita harus punya travel ini. Ya kalau itu punya saran itu coba dulu tadi ya. Bedanya travel itu, travel ini mobil kecil sama mobil gede, bis medium bus, medium high S itu sama yang big bus.
Kalau big bus ini 16 orang nih jalan baru cukup buat solar, ngomong jalan. Ini 4 orang kita cari udah sampai kemana-mana deh. Iya, iya. 4 orang 200.000 isi 300.000 ya solar udah selesai. Jadi kalau mau bos itu bukan travel dia, enggak. Oh travel yang ini ya? Dia kalau Ya, di dia situ dia. tanya apa harus punya travel dulu baru bisa, Enggak, enggak ya? enggak. Yang punya uang aja ya. Berani aja. 6 bus baru pertama dua. Oh ya itu Syaratnya ya ada syaratnya tadi memang syarat tertulis. satu bus berapa itu? Ya tergantung, yang penting memang baru terus lain di track mana. Satu bis ya segitu juga lah, sama kayak yang lain beli Ya harganya. segitunya nggak? Yang lain juga Yang apa, misalnya kan? nih yang ban 2 tuh yang tronton itu bang, itu berapa tuh harganya satu? Itu sasis 17,7 1,7 sasisnya. ya. Si gundul. Satu gundul. Yang maksudnya sudah selesai, udah jadi bus, sudah mau siap berangkat itu. Selera. Untuk selera sama kayak kita bangun kosong tanpa AC tanpa ini udah 600 700-an lagi tanpa ini untuk bangku. Jadi Selera. 1,7 miliar. Jadi Tambah lagi satu lagi. tambah apa? Tambah satu lagi buat BBN, nanti ditangkap sama pemerintah. Enggak, belum di BBN. Oh, BBN lagi ya. On buat on the road, terus On the road tuh berapa kira-kira bang? 26 27 yang 3 miliar lah ya. enggak bisa 27 lah. Kalau 3 susah bayarnya. 3 sama bunga leasing mungkin kalau ada leasing. Dalam berapa tahunnya mungkin. Jadi butuh kalau 6 bus itu ya minimal harus punya 15. Berapa ke 30%-nya? Ya, 30% persiapan tempat. Kalau mau ya silakan itu ya. Oh. Persiapan tempat. Tapi kalau travel tadi di Jawa bisa hidup travel itu sumber alam, Rono hidup ya. Iya, kenapa itu? Manusianya banyak Banyak. ya. Keperluan orang itu beragam juga maksudnya dan mereka heterogen. Terus yang satu harus kita contoh tuh situs-situs mereka ini hidup buat pariwisata. Jadi setiap pengajian jadi saya lihat Pak Aryono banyak kok nambah bis terus sekali nambah 20 Pak Haryono sering jumpa juga. kadang-kadang ketemu ya, lagi rezeki belum. Jadi ada pengajian itu ustadznya bawa ziarah wali Pak. Ziarah wali sih. Jadi dan mereka antri terus. Nah di situ ya. Kurnia nggak lakukan tuh. Wah, kita kan ngelim sama masuknya plat kuning. Plat kuning harus ada lintasnya. Seharusnya kalau LLD juga Dinas Perhubungan itu minta buat ditertibkan itu izin trayek. Kalau memang masuk terminalnya sampai jam berapa, sampai ini waktu nggak mungkin. Cuman penempatan posisinya. Ini bis ini yang ke arah sini harus ke jalan ke sini, jangan potong. Jangan potong. Ini bis yang izin sampai ke Loksma bisa ke Pakengon, bisa ke Banda Aceh. Tertibkan semua. Ya walaupun kita punya tertibkan aja. Kalau kita mau tertib ya. Iya, iya. Tapi tertibkan semua. Dan ini harus ditertibkan karena supaya kita tahu apa yang kita butuhkan sebetulnya. Jangan ini kan sekarang ada desas-desus itu semacam wah ini bisnis lagi bagus nih buat orang cuci ya kan matang CBU lebih bagus buat cuci kan gitu. Iya, iya. Jadi seperti itu lah. Jadi kita bisa ngerti. Tapi kalau yang buat bisnis IAS apa segala macam tuh kalau dia ada personal operate POPU namanya kan. Dia memiliki dia nyetir sendiri itu bagus maksudnya. Tapi kalau dia kasih ke orang lagi jangan harap pengembaliannya sesuai harapan. Ini lagi bang kita sapa penggemar ini ada Jafar Syarudeh di Malaysia juga. Dia minta sekali-sekali baca komentar juga. Ya. Oh iya. Kemudian ada Rida Yuadi itu Ustaz juga. Ustaz itu Ustaz Senegal. Ustaz Senegal Rida Yuadi. Kalau dia ada ini satu pertanyaan dari sang pengembara nih, Pak. Kalau izin mobil plat hitam yang jadi angkutan umum gimana ya prosesnya? Ya. Izin plat hitam. Jadi angkutan umum. Plat hitam dia mau dibuat angkutan umum? Nggak bisa ya? Bisa. Bisa juga. Bisa aja. Tapi saya rasa buat bis nih. Bukan bisa. Buat bis kan. Kalau ya, apa? angkutan umum aja nih. Setahu saya kalau taksi.
mainan itu masuknya itu ke kita itu harga itu sudah apa namanya, jadi ada biaya pajak yang bisa direstitusi di taksi itu. Jadi pengembalian itu sekitar 30-40% dari harga total kendaraan. Itu kita kutip lah di Ditjen Pajak, harganya kita kembalikan. Nah ketika dia mau plat hitamkan lagi nanti kan seperti itu, karena kita udah pernah nikmati apa nih ya, keringanan pajak waktu selagi dia buat kendaraan umum dia pasti dapat restitusi. Nah, dia melayani masyarakat dan pemerintah pasti memberikan keringanan di pajak. Tapi kalau dia dari hitam ke kuning ini cari masalah namanya. Udah enak-enak di hitam kok ngapain lagi kuning. Di kuning ini susah. Leasingnya juga mikir, kalau ada plat kuning mau masuk leasing mikir deh. Resiko besar. Ini udah umum, dia risiko besar, pengembalian nggak tentu. Ini kalau penyakit itu stadium 3-4 lah ya Pak. Tinggal dirawat aja, kalau syukur-syukur lewat. Maksudnya sembuh ya kan. Tapi kalau banyak yang kronis akhirnya. Kalau itu asuransi tinggi. Jadi bunganya itu cicilan terlalu tinggi kalau buat ini. Jadi, kalau kita seperti kendaraan pribadi yang kita buat 30%, atau kita cicil 20% gitu ya. Di angkutan susah itu. Karena di angkutan ini bannya 2 bulan dari kita ganti. Kain apa, kanvas rim, terus oli sebulan sekali, besar itu biayanya. Memang nggak, kalau kita nggak tiap hari di situ ya nggak kelihatan biaya. Terus apalagi AC, cuci AC, bongkar dan segala macam. Apalagi wah banyaklah fisik, banyak ada aja. Dan ini harus di-maintain, harus di-maintain. Ya ini kita beralih sedikit banget. Kita tanya-tanya, ini kan abang udah kenal pengusaha di Medan itu, terus juga udah terkenal lah ya kalau di Sumatera Utara di Medan itu karena pengurus PSMS dulu bang kan. Terus Produta itu pemiliknya juga loh. Enggak. Di Produta CEO Produta pernah juara IPL juga di Produta ya. Untuk Produta. Nah, ini tiba-tiba abang nyalon DPR Aceh ya. Harusnya kan Pak Usni, kalau di sana ada Pak Usni ya, ada Gerindra. Ketua ya. Ke DPR RI ya, kenapa nggak ke DPR RI kemarin? Pilih ke DPR Aceh. Ini banyak yang bertanya. Saya kira bedanya A sama I. Tapi fasilitas sama. Seharusnya kalau kita menerapkan ini dengan kesungguhan sama-sama, kita setara sama RI. Itu yang mau kita buat. Oh, jadi abang berpikir DPR RI, DPR A itu sama ya, setara dia? Ya harus kita buat setara. Gitu ya. Iya kan? Bedanya kalau kita udah mengatasnamakan diri kita itu si Olan itu kan kita harus buktikan kita itu dia kan itu. Tapi kalau kita bilang Aceh tapi ikut RI, sama aja Aceh RI. Hah? Jadi blasteran aja. Peranakan gitu. Mungkin apa ada dulu. Tapi kalau kita sama, nggak sama DPR jauh ya? Jauh ya, mungkin jauh. Dulu memang betul-betul seperti itu anggapannya ya? Ya, dan satu lagi saya suka berkompetisi. Ikut kompetisi enak aja. Dalam kompetisi itu kita kan melihat menguji kemampuan. Jadi saya kalau ini mampu coba ikut. Tahu juga kita kemampuan kita, kalau yang nggak sanggup kayak Pak Usni yang kita ikutin telentang lah. Ya berat lah. Dia banyak menguasai kabupaten kota ya. Di sana ya? Ya pastinya kan kalau buat RI. Dan harusnya Aceh bisa buat. Namakan diri kita DPR Aceh. Kita nggak mau lagi bilang pendapatan asli daerah, pendapatan asli Aceh. Pendapatannya cuma segitu, kalian lakuin Aceh. Itu pendapatan RI, kita bilang nggak apa-apa. Waktu kita nanti besar, kita bilang itu pendapatan Aceh, betul ya Bang? Jadi ada nama Aceh itu udah. Itu terus diganti semua. BPK, Badan Pengelola Keuangan Aceh, betul BPKD dan itu. Jadi semua diganti Aceh. Dan itu juga sudah membuat kita senang.